Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama izinkan kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia-Nya pada malam hari ini, alhamdulillah syukur kita bisa bersilaturahmi dalam rangka tabligh akbar di masjid yang kita cintai ini. Dan tidak lupa marilah kita senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, terutama adalah yang hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak yang kami hormati, terutama adalah yang terhormat Ustadz Akhiruddin Abu Hisam LC, yang kami hormati Lurah Sentosa atau yang mewakilinya, yang kami hormati Babinsa, Babin Kaptipmas, Kelurahan Sentosa, yang kami hormati para sesepuh di lingkungan Masjid Darul Iman, khususnya adalah masyarakat RW 04, mulai dari Ketua RW dan lain-lain, dan yang kami hormati para hadirin, tentu saja adalah dari berbagai masjid yang tadi sudah disebutkan oleh Ketua Panitia, dan alhamdulillah syukur walaupun ini adalah yang pertama kita adakan tabligh akbar, dan alhamdulillah ternyata begitu antusiasnya bapak-bapak untuk bisa menghadiri ini, dan mudah-mudahan selanjutnya nanti pada kesempatan yang akan datang kita bisa melaksanakan hal yang sama, sehingga syiar Islam khususnya adalah di masjid kami ini akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Untuk itu maka kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu yang ada di atas. Untuk itu apabila ternyata di dalam penempatan bapak-bapak, ibu-ibu ini kurang berkenan, ya inilah kemampuan kami dari Masjid Darul Iman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk itu marilah kita berusaha senantiasa menimba ilmu, tadi disampaikan oleh baik protokol maupun pembawa ketua panitia. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan keilmuan kita akan bisa meningkatkan pula keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kita benar-benar di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih khususnya adalah kepada panitia seluruhnya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ini adalah membawa berkah bagi kita semuanya, khususnya adalah yang hadir pada malam hari ini. Untuk itu sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada kehadiran atau kesediaan daripada Bapak atau Ustadz Akhiruddin Abu Hisam LC yang bisa hadir pada malam hari ini. Kiranya demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sukedi selaku Ketua DKM Masjid Darul Iman Kemang Sentosa atas sambutannya. Baiklah, kita masuk pada acara inti yaitu tausiah dari Al-Ustaz Akhiruddin LC. Sebelum itu kami mengimbau kepada semuanya untuk merapatkan barisannya, biar yang di luar bisa masuk ke dalam ataupun masjid. Pada Ustaz Abu Hisam LC,
Rocky. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia nikmatnya kita bisa berkumpul di sini di tempat yang mulia, di rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Afdalul biqa' indallahi masajid. Seafdal-afdal tempat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah masjid. Kita berkumpul di sini dalam rangka at-tafaqquh fid din, dalam rangka at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr, yang tidak lain itu adalah tanda orang-orang terlepas dari khusran, dari kerugian. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat hidayah. Hidayatul iman, hidayatul Islam. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita melainkan nikmat ini. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam setiap membuka muqaddimah khutbahnya, muqaddimah ceramahnya, tidak tinggal ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia, karena kita pasti meninggal dunia. Karena umur umat Nabi dibatasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala ila ajali musamma. Ajal ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. A'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalla man yatajawaza an dzalik. Umur umatku 60 sampai 70 saja. Sedikit sekali, jarang sekali yang lebih dari 70.
Yang sedikit itu kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Lihat mana teman-teman kita. Orang tua kita tentu lebih dulu sudah tiada. Maka kita mensyukur nikmat ini. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan setelah nikmat hidayah ini adalah nikmat talabul ilm. Nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu jihad fi sabilillah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 133, qala ta'ala, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah." Tidak pantas bagi orang-orang beriman semuanya pergi ke medan perang, pergi ke medan jihad. Kalimat tidak pantas. Perhatikan. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada sekelompok di antara mereka yang pergi untuk menuntut ilmu, belajar. Liyatafaqahu fid din, agar mereka memahami agama Allah. Tujuannya waliyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yarji'un. Tujuannya adalah ketika mereka sudah alim, ketika mereka sudah berilmu, ketika mereka sudah faqih, pulang ke kampungnya, pulang ke Sentosa, pulang ke Palembang. Ada yang menuntut ilmu ke negeri Arab, Madinah, Makkah, Yaman, Suriah, dan seterusnya. Ini atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Habis itu mereka pulang untuk mendakwakan ilmu tersebut. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka orang-orang kufar, mereka muslim yang tidak taat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Hendaklah kalian kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang menuntut ilmu senantiasa jihad di jalan Allah sampai dia pulang. Makanya seyogyanya orang tua, teman-teman di sini memiliki anak, cucu, kalau seandainya dia sudah merasa tak sanggup menuntut ilmu, disemangati agar mereka benar-benar cinta ilmu pertama. Yang kedua, meraih ilmu tersebut, kemudian mengamalkan ilmu tersebut agar dia menjadi orang yang dipuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut sama Allah, kalimat innama ini hasr, pembatasan. Orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama, yaitu orang-orang yang mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling besar, yaitu ilmu akidah. Ilmu yang berkenaan dengan i'tiqad, keyakinan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ilmu akidah yang paling besar, ilmu akidah yang paling penting, aqidatut tauhid. Akidah bagaimana mereka mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tauhid, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan alam semesta ini. Karena aqidatut tauhid, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab-kitabnya. Allah utus rasulnya, nabinya, 124.000 nabi lebih Allah utus agar litakuna kalimatullahi al-ulya, agar Allah ditauhidkan di muka bumi ini. Dan seseorang tidak akan pernah bahagia di dunia, apalagi akhirat, jika dia wafat, jika dia bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala
dalam keadaan tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para rasul seluruhnya, berapa jumlah nabi, berapa jumlah rasul? Nabi 124.000. Itu dikit atau banyak? Banyak sekali. Rasulnya 313 rasul. Rasul diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendakwakan kaum-kaum kufar yang murni kufar atau mereka dari hidayah menjadi kufar agar kembali kepada Islam, mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus semua rasul, semua nabi, agar mereka mengangkat, menyuarakan an i'budullah, sembah Allah saja. Ini makna qul huwallahu ahad yang dibaca imam di rakaat kedua. Sembah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Karena zaman ini zaman fitnah, zaman syubhat. Muncul orang-orang bersorban, berpeci, mengatakan semua agama sama. Benar atau benar? Salah. Jelas, Masya Allah. Salahnya tak kira-kira nih, fatal. Yang orang mengatakan semua agama sama, sama saja dia menyatakan Nabi kita Nabi yang bodoh. Untuk apa tegak jihad? Nabi perang Badr, sahabat meninggal dunia. Perang Uhud lebih banyak lagi yang meninggal dunia. Terus, padahal yang diperangi amannya, keluarganya, kemenakannya. Untuk apa? Agar mereka mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya agama sama, enggak mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir, keluar dari Islam. Jadi kalimat kafir ini bahasa Arab. Karena sebagian kita ini gara-gara sering dengar orang-orang liberal, kalau dengar kalimat kafir itu apa? Agak gigi, bukan. Kupingnya itu pecah, panas. Alergi. Padahal kafir itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya tidak taat kepada Allah atau ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dibuat seolah-olah ekstrim. Supaya apa? Kaum muslimin enggak berani mengucapkan itu. Iya, takut. Oh, jangan mau menyebut KPKP. Seolah-olah cak bom meledak. Ya. Allah mengatakan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu, satu di dalam tiga. Ini keyakinan Nasrani yang mengatakan Nabi Isa dan ibunya dan Allah itu semuanya Tuhan. Allah katakan kafir. Ada paman Nabi SAW yang puluhan tahun, 30 tahun lebih, bahkan mungkin 40 tahunan, dari Nabi umur 8 tahun sampai umur Nabi 51 tahun. Berapa tahun itu? Banyak pokoknya. Menjaga Nabi SAW, membesarkan Nabi SAW. Kemana Nabi pergi dia ada. Siapa dia? Abu Talib. Ketika Nabi SAW dakwah, di pasar Nabi dakwah, sembah Allah saja. Di pasar Uqad Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, beruntung kalian. Ditolak Nabi SAW.
dakwah ke sana, dakwah ke ditolak Nabi SAW. Tapi Nabi tidak ada yang menyakitinya, kecuali gangguan mulut atau gangguan fisik, tapi tidak menyakiti, tidak melukai. Kenapa? Karena ada Abu Thalib. Segan orang ada Abu Thalib. Sampai kafir Quraisy mendatangi Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, jangan tahu kemenakan kau itu. Jangan demen gini, hanya ramai kami ini. Bukan ke Muhammad SAW, ke Abu Thalib. Datang Abu Thalib menunjuk tahu lemah lembut. Karena Abu Thalib mengetahui yang dibawa oleh Muhammad SAW benar. Tidak pernah dia mengingkari. Akan tadi asabiyah, kecintaan dia kepada kaumnya, kepada agama nenek moyangnya, dia berat mengatakan la ilaha illallah. Atau gengsi, ada lemah anak meloi apa? Pona anakku, kawan-kawan anak, Abu Sufyan apalagi. Tidak kelemahan sama anak lagi, akhirnya bertahan. Lalu Nabi SAW meyakinkan pamannya bahwasanya beliau tidak akan merubah statement ini. Kalau seandainya matahari, bulan diletakkan di tangan beliau, dia tidak akan meninggalkan tugas ini. Semenjak itu Abu Thalib tidak lagi terus dakwah. Karena ini tugas yang paling besar, tugas yang paling agung. Dengan inilah seorang bisa masuk Islam. Ketika seorang meyakini bahwasanya akidah, khususnya aqidatul tauhid, dengan ini seorang bisa masuk surga. Dengan ini seorang bisa berkumpul dengan keluarganya nanti kelak di surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Ini ayat mesti dicatat dengan tinta emas. Kalau ingin nanti kelak di surga bersama anak, istri, cucu kita. Allah mengatakan dan orang-orang yang beriman. Iman ini maksudnya iman yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Iman yang tidak dibatalkan oleh kesyirikan. Iman penuh dengan tauhid. Diikuti oleh anak cucu mereka. Keimanan ini diikuti oleh anak cucu mereka. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kami kumpulkan mereka. Kami satukan mereka nanti di surga. Tidak dikurangi sedikit pun dari amal mereka. Jika orang tuanya di surga yang paling tinggi, anaknya di surga yang paling rendah ditemukan. Jika anaknya surga yang paling tinggi, ayahnya rendah ditemukan. Kenapa? Karena mereka tauhidnya satu. Karena mereka imannya satu. Karena iman sebesar zarrah iman ada pada hati seseorang. Zarrah, kalau bapak pagi-pagi buka jendela, lagi ada pecah debu berterbangan kecil halus, itu zarrah. Jika itu ada di dalam hati kita, mati kita, dipastikan masih masuk surga. Walaupun mampir atau dia langsung dimasukkan Allah ke surga. Tapi iman ini hapus. Atau iman yang besar hapus dengan sekali dia menyekutukan Allah Taala. Makanya seseorang harus memperjuangkan akidah sampai titik darah penghabisan. Baik itu akidah secara umum, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam kitab Ushulus Sunnah, lazim ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim untuk menerima akidah, yaitu kitab Ushulus Sunnah yang ditulis itu menjelaskan akidah. Faman tarakaha khaslatan minha, barang siapa meninggalkan satu saja dari akidah ini, falam yakbalha, tidak mau menerimanya, falaisa min ahliha, dia bukan dikatakan ahlus sunnah, dia bukan dikatakan orang yang memiliki akidah. Disebut pertamanya al-iman bil qadar.
beriman kepada takdir. Lalu dilanjutkan mengimani bahwasanya Al-Quran kalamullah. Terus disebutkan akidah. Kitab ini disebut kitab usul sunnah. Usul pokok, sunnah akidah. Wajib setiap muslim punya buku ini. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Imamnya ahli sunnah. Terdepan membela sunnah. Yang kata para ulama, ada 2 orang yang menyelamatkan Islam setelah Nabi SAW wafat. Yang pertama, fitnatur riddah. Yang pertama Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika Nabi wafat, orang-orang Arab murtad kecuali sedikit. Kecuali sahabat-sahabat yang imannya kokoh. Kaum sana murtad, kaum sini murtad. Masa Nabi wafat? Masa Nabi mati? Murtad mereka. Banyak yang ikut Musailamah al-Kadzdzab. Ada yang ikut Nabi ini, Aswad al-Insi, dan mencar. Mereka murtad. Diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Secara umum mereka balik lagi. Diperangi tentunya dengan ilmu, dengan pedang, dengan lisan. Yang kedua, Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang ketika manusia dipaksa oleh Khalifah Al-Ma'mun, yang menjadi khalifah di tahun 198 Hijriah, yang berhenti kekhilafahnya, dia wafat tahun 241. Berapa tahun itu? Banyak. Dipaksa semua manusia untuk mengatakan Quran ciptaan Allah, bukan kalam, bukan firman, bukan sifat Allah. Sampai beliau di penjara 18 tahun. Disiksa, dipukul, dipenjara. Untuk hanya mengatakan apa? Quran kalamullah. Sampai ada membisikkan, saking dia kasihan, salah satu orang dari Mu'tazilah kasihan sama Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad ketika itu berumur 80 tahun lebih, tua yang sudah. Dibisik, wahai Imam, ucapkanlah kalimat Quran makhluk, wahai Imam. Aku akan menyelamatkanmu. Sini uji Imam Ahmad. Dibisik ke pula oleh Imam Ahmad. Ya, kata Imam Ahmad, ucapkan, ya, apakah engkau ucapkan kalimat Al-Quran kalamullah, yang kau akan selamat dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ini ingin menyelamatkan Imam Ahmad, ucapkan Quran makhluk, engkau selamat, anak yang nanggung kamu. Tapi kata Imam dibisikkan, padahal Imam Ahmad digebuk dengan pelepah kurma. Tajam pelepah kurma apa pelepah kelapa? Kurma. Tajam matilah. Dia belum dilepas ke daunnya lagi tajam, apalagi dilepas ke daunnya tebok. Itu yang digebuk Imam Ahmad. Bertahun-tahun digebuk. Bayangkan dia disiksa di penjara oleh saudaranya Ma'mun, yaitu Al-Mu'tasim, selama 30 bulan di penjara disiksa dengan dipukul dengan pelepah kurma. Kebayang nggak? Tidak terbayang. Untuk apa? Untuk membela akidah yang benar, untuk memurnikan tauhid, untuk menjaga akidah kaum muslimin. Sepantasnya kita, ya Allah, ampuni Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya Allah, luaskan kubur beliau. Ya Allah, terus. Coba kalau beliau mengatakan Quran makhluk, dicatat oleh seluruh manusia, kita kafir semuanya dengan mengatakan itu. Karena para ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan Quran makhluk, kafir. Karena Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, sifat Allah, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah dia bermula dan akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
Makanya kita boleh berlindung dengan kalam Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat kalam-kalam Allah yang sempurna. Kalau kalam Allah makhluk, niscaya ketika kita mengucapkan itu kita menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Terus disiksa. Sampai dikatakan kepada Ma'mun, datangkan Ahmad ibn Hanbal ke sini. Aku tangani ini. Baik kalau orang kau disiksa nak ditangani lagi, bro. Kata Imam Ahmad, ya Allah, jangan kau pertemukan aku dengan dirinya. Di perjalanan wafat Ma'mun, mati. Imam Ahmad, masya Allah, enggak mendoakan keburukan, mati gelah dia. Kalau kita kan mati gelah bapak itu. Ya Allah, jangan kau pertemukan aku dengan dia. Ini akidah kaum muslimin, tidak boleh mendoakan keburukan kepada pemimpin. Kalau kita tengok beras naik dikit, apa yang dulu premium mendekati sekarang jadi petali nak hilang bro, ya mati loh dia, Allah. Gagal itu kan, subhanallah. Di antara akidah kaum muslimin yang wajib kita imani, pemimpin muslim, mau dia soleh, mau dia toleh, lawan dari soleh, maka kita wajib taat kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, kekufuran. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat, insyaallah. Jangan kemana-mana, jangan beringgut. Ini istilahnya itu apa? Baru pesawat apa namanya? Iya, take off. Belum pucuk dia ini. Belum masuk malah. Ini masih begini. Jadi kalau antum balik pening palak kaki. Jadi kita selesai sampai selesai ini. Ya, yang kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.